pada hari ini kita akan membahas tentang potensi renewable energy yang ada di Indonesia. Karena berdasarkan beberapa sumber yang kami dapat, Indonesia termasuk ke dalam 5 negara yang memiliki kapasitas energi terbarukan yang signifikan di Asia Pasifik. Sehingga hal tersebut dapat menjadi peluang untuk penggunaan teknologi-teknologi energi terbarukan yang berkelanjutan dan inovatif di Indonesia. Baik, mungkin saya akan mulai dari seperti yang saya bilang tadi, dari global. Kenapa ada proses transisi? Jadi sebenarnya kalau kita ngomong transisi energi, prosesnya bukan yang pertama yang kita alami beberapa dekade ini, tapi sebenarnya sudah terjadi beberapa kali. Jadi kita sebelumnya ketika revolusi industri, penggunaan minyak ya sebagai energi utama beralih ke gas, batu bara, dan sekarang kita akan dari proses transisi energi dari fosil menuju energi terbarukan. Lalu ini bukan saya mengambil kajian dari Carbon Tracker Initiative, ini sudah dikeluarkan kajiannya di 2021. Ada banyak paradigma terkait energi terbarukan. Salah satunya adalah ya mereka cenderung butuh lahan yang cukup besar dan sebagainya. Jadi Carbon Tracker di sini juga coba meninjau lebih lanjut paradigma ini sendiri. Gitu. Jadi mereka meninjau teknologi yang sudah ada di 2020 ya, dan juga meninjau tentunya tata guna lahan yang tersedia yang bisa dimanfaatkan untuk membangun energi terbarukan. Dan temuannya cukup jelas di sini bahwa ternyata surya dan angin sendiri dari segi energi yang bisa dibangkitkan itu sudah potensinya bahkan bisa menyuplai 100 kali lipat dibandingkan kebutuhan energi saat ini. Jadi ini kebutuhan energi, bukan kebutuhan listrik. Tidak hanya teknikal tapi juga economic potensial. Bedanya apa? Jadi kalau technical potensial ini melihat teknologi saja dan juga tadi ketersediaan lahan ya seperti yang saya sebut tadi. Nah, ekonomi potensial sendiri sudah melihat kira-kira struktur biaya di lokasi tersebut seperti apa sih untuk mengembangkan surya dan angin tersebut. Dan dari sini kesimpulannya adalah apakah potensi tersebut secara ekonomi sudah bisa dikembangkan. Gitu. Jadi sudah menguntungkan atau tidak. Nah, trennya juga sudah cukup terlihat. Ini berbicara tentang tren investasi teknologi di sektor energi sendiri. Clean energy investment, ini berdasarkan data IEA ya. Mereka melaporkan clean energy investment itu sudah melebihi investasi di energi fosil sejak 2016 kalau dari grafik ini. Ini masih dari studi yang sama, jadi mereka menggambarkan bagaimana transisi energi ini akan mendorong istilahnya ini adalah renewable gitu ya. Renewable ini adalah menggambarkan bagaimana advancement di teknologi energi terbarukan sendiri yang mengakibatkan penurunan biaya itu bisa membantu dekarbonisasi, menggeser kompetitivitas di berbagai teknologi yang menyuplai sistem energi saat ini. Selanjutnya, terima kasih Pak Dion sekali lagi dari Hebasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami untuk menyampaikan profil perusahaan sekilas apa ini mungkin PLN at glance. Jadi, PLN adalah salah satu perusahaan BUMN atau perusahaan yang sebenarnya dimiliki oleh negara, state-owned enterprises atau company. Yang saat ini PLN memiliki pelanggan kurang lebih 85 juta dan jumlah penduduk yang saat ini telah dilistriki atau memiliki sambungan listrik kurang lebih 200 juta. Jadi memang masih ada beberapa hal yang perlu dikerjakan oleh PLN sebagai penyedia listrik yang diberikan mandat oleh negara, yaitu melistriki 100% Indonesia yang mungkin saat ini secara rasio aktivitas ini masih belum mencapai 100%, tapi jadi kita optimis dengan usaha yang tidak sederhana ya mungkin untuk bisa melistriki sampai 100%. Dan salah satunya adalah pengembangan lebih. Dan untuk berdasarkan laporan keuangan PLN, dan mungkin yang saat ini sudah ada yang ini di tahun 2022 awal dan unaudited, revenue dari PLN sekitar 450 triliun. Kemudian ketika kita bicara renewable atau EBT, ini berkaitan dengan
transisi energi atau menuju karbon netral yang ditargetkan bahwa di tahun 2060 ini juga sesuai dengan visi dari pemerintah untuk mencapai net zero emission di tahun 2020. Apa saja yang menjadi upaya dari PLN dalam mencapai atau menuju target tersebut, itu kami membagi menjadi tiga bagian, yang short term, long term, dan ini adalah bagian dari cultural lifestyle dan new business scheme. Nah, kemudian ketika kita bicara potensi dari EBT sendiri atau roadmap dari PLN sendiri, berapa sih sebenarnya kapasitas EBT yang akan dibangun atau dibutuhkan untuk mencapai target-target yang sesuai dengan inline dengan target pemerintah seperti 25% di tahun 2030, 23% di tahun 2025. Dan di sebelah kiri ini adalah kondisi saat ini di mana pembangkit existing yang masuk di dalam sistem melayani ke pelanggan dengan total kapasitas kurang lebih 69 atau kita katakan kurang lebih 70 gigawatt. Ini masih didominasi oleh pembangkit berbahan bakar fosil dengan komposisi kurang lebih 87%. Di sini saya fokus kepada potensi. Ini adalah kondisi saat ini, yaitu energi fosil masih mendominasi, dan kemudian kita menargetkan adanya transisi dari pembangkit berbasis energi fosil ke pembangkit berasal dari renewable atau EBT. Dan kemudian jika kita lihat di tabel di sebelah kanan, ini adalah perbandingan antara potensi yang kita mungkin menyadari dan sama-sama tahu juga kalau kita dianugerahi oleh potensi EBT yang sangat luar biasa, di mana mungkin lebih didominasi oleh surya dengan total digabungkan seluruh potensi resources kurang lebih 3.600 gigawatt yang dapat atau potensi dari EBT, sedangkan yang saat ini dimanfaatkan hanya sekitar 8,3 gigawatt. Tentunya ini satu peluang ya bagi kita untuk bisa mungkin mengembangkan lebih banyak lagi EBT ke depannya, melihat dari potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kemudian apa saja yang menjadi tantangan di dalam pengembangan EBT? Mungkin saya akan banyak berbicara dari sisi solar dan wind. Yang pertama adalah total konten. Tentunya kita mendukung program dari pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dari produsen lokal atau manufaktur lokal dalam memproduksi misalnya PV modul atau dari sisi surya. Namun di satu sisi ketika kita melihat kondisi saat ini yang memang harus kita akui bahwa untuk mencapai target misalnya 60% modul harus menggunakan lokal content. Nah, ini mungkin satu hal yang masih perlu menjadi perhatian dan menjadi PR bersama. Kalau kita lihat real kondisi saat ini, mungkin ada beberapa manufakturer atau produsen yang mampu menghasilkan lebih dari 40%, tapi untuk 60% ini yang masih perlu diperhatikan kembali, dan ya mungkin perlu banyak dukungan dari berbagai pihak bagaimana caranya untuk meningkatkan dari kemampuan industri lokal. Baik, terima kasih atas kehadirannya untuk para partisipan yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan bagaimana potensi energi terbarukan di Indonesia dibawakan oleh Bapak Deon dan Bapak Ferdinand. Dan saya sebagai moderator dan dari PT Bersih Indonesia undur diri dari hadapan Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak, sampai ketemu.